Terus Pak, sekarang Bapak jadi calon legislatif nih. Pertanyaan kita sederhana, kenapa memilih Demokrat, Pak? Ya, sebetulnya kalau ditanya begitu, yang pertama itu kan tergantung suara hati. Iya. Gitu Bang ya? Iya. Suara hati itu menjadi nyata karena berdasarkan pemikiran. Pemikiran itu karena apa? Perjalanan. Kira-kira gitu. Ya, kita kan pernah. Ini jawaban diplomatis ini. Kalau jawaban yang aslinya, Panda nggak terlambat sih. Kan begitu Bang. Begitu Bang. Kan harus kita bicara dengan apa ya, yang apa adanya. Apa adanya gitu lah. Kenapa Pak? Gini, ya saya bertugas sebagai aparat bekas penegak hukum kan mengalami beberapa pemerintahan, kira-kira gitu ya. Iya ya. Iklimnya, situasinya, Iya, kira-kira itu. Ya kan direnung-renung lah untuk kita kan. Pada saat zaman si A bagaimana situasi yang rasakan gitu. Itu jadi pertimbangan. Ini pertimbangan. Yang kedua, ya ketemu dengan orang, teman dari partai A. Kita bicara tentang hukum. Kan saya responnya nyambung. Bagaimana gitu loh. Responnya bagaimana? Bang Panda ini diskusi sering sama saya. Itu terus terang aja. Bicara hukum. Tapi terus gitu. Bang Panda terus ngilang. 2 bulan lagi baru telepon saya lagi. Oh begitu. Kalau ada begitu ada minta pendapat Bang Panda. Nah, jadi saya lontarkan gimana sih nyambungnya kira-kira gitu. Itulah juga jadi pertimbangan. Kira-kira gitulah. Jadi itu akhirnya saya pikir saya bergabung dengan Partai Demokrat. Harapannya bisa menerima dan menyalurkan pemikiran-pemikiran atas pengalaman saya selama ini. Kira-kira gitu aja. Ini kan Demokrat, ini kan bergabung dengan Prabowo. Apakah Bapak masuk tim pemenangan Jadi begini, Prabowo? saya ini kan baru masuk. Iya. Tidak terlalu jauh saya berbicara tentang itu. Kira-kira gitu. Tapi saya mulai belajar melihat kenyataan bagaimana sih kita menjadi bagian dari partai politik. Kalau politiknya, ya saya di itu Jadi masih terbuka opsi nih. Jadi ya jangan kau pikirin. Bang, mantan Jaksa Agung Pak Prasetyo menjadi ketua bidang hukum pemenangan Anies Baswedan di Nasdem. Nah sekarang Bapak Adi Tugasman mantan Jembisus apakah juga masuk ketua bidang pemenangan, ketua bidang hukum pemenangan Prabowo Subianto? Itu yang mau kita tanya Pak. Last train ini, last train gerbong terakhir ini. Tapi ada sebelum ke situ lebih apa? Ada yang terus terang yang menjadi pertanyaan dan Presiden Jokowi itu kan sering mengatakan jangan ditangani satu perkara yang sepertinya sebelumnya dibiarkan ada pembiaran. Yang sebenarnya sudah harus bisa dicegah. Iya kan? Itu juga kemudian dulu antisipasi ke situ ada dulu tim yang dibubarkan dia tuh Pak. Tim yang ya sebenarnya maksud baiknya kan sebenarnya untuk melakukan ada pencegahan. Yeah. Nah, tapi sampai sekarang kan ini masih berjalan. Artinya masih berjalan. Artinya ya contohnya tadi BTS, udah sekian baru gitu kan. Jadi padahal harapan presiden itu gubernur, kau jangan terusin itu. Ini akan bakal begini. Bupati, jangan kau terusin itu. Ini akan ini. Apa ini? Yang ngomong ini siapa? Kajari. Yang ngomong ini jaksa tinggi. Yang ngomong ini siapa? Gitu loh. Itu mimpi atau dream atau secara aktual bisa berjalan itu gimana? Oke Bang, itu ada dua sisi mungkin saya pisahkan untuk membicarakan masalah itu. Ya. Yang pada ujungnya itu kan berbicara kok masih terjadi tidak pidana korupsi, kira-kira gitu ya. Iya. Ya gitu Bang. Iya. Jadi pertanyaan besarnya, bagaimana sih
supaya tidak terjadi tindak pidana korupsi. Ya kayak gitu kan Bang ya. Jadi tindak pidana korupsi itu tolong penyelesaian itu jangan diserahkan hanya kepada aparat penegak hukum. Tapi penyelenggara pembangunan itu harus komitmen dong, jangan tindak pidana korupsi gitu loh. Itu aja sudah menetralisir. Oh iya dong, kan gitu. Ya. Jadi kalau sudah penyelenggara pembangunan, pengelola keuangan negara ini sudah berkomit tidak pidana korupsi, maka komunikasinya dengan aparat penegak hukum adalah jangan keliru, hanya yang keliru kita menerapkan ketentuan. Konsultasinya di sana. Bukan kita menjaga jangan sampai ini keluar dari kandang. Bukan itu maksudnya. Penegak hukumnya pun harus komitmen berbicara tentang penegakan hukum. Jangan sampai berujung kepada penindakan hukum, tetap tindak pidana korupsi. Artinya setiap kegiatan program itu dikawal, dijaga oleh penegak hukum. Kan itu program TP4 dulu. Ya gitu. Jadi memang kalau sudah dikawal secara maksimal, masih melakukan apa boleh buat. Ini berita dengan tegas dengan sanksi hukum yang berat, kira-kira gitu loh Bang. Tapi TP4 dibubarkan akhirnya Pak. Iya. Itu yang kedua yang mesti jawab. Kita harus bisa koreksi. Apakah maksimal kita melaksanakan fungsi itu? Yang membubarkan siapa? Mungkin beliau juga ada catatan-catatan dong dalam pelaksanaannya. Sehingga bersikap dibubar. Yang membubarkan ini siapa nih Pak? Jaksa Agung Pak Presiden? Presiden. Presiden. Iya. Ya kan harus menjadi bahan introspeksi. Pelaksanaannya tidak maksimal, harus metodenya diperbaruin kan. Tapi betul ya, ini pertanyaan mungkin agak vulgar ya. Tapi pertanyaan yang juga mungkin vulgar, mungkin sarkas atau mungkin apa. Kok sekarang ada kesan korupsi di mana-mana? Iya kan? Begitu di udara ketemu Garuda. Begitu di laut ketemu Basarnas. Iya. Begitu di darat ini kan challenging betul-betul tantangan yang ini gitu loh. Iya. Nah sekarang terus terang aja Pak Togarisman sekarang sudah lebih bebas secara tidak lagi aparat sebagai intelektual dalam bidang hukum. Sebenarnya dalam perenungan atau pengamatan atau dari pemahaman why apa ini? Iya. Tadi ada tersenggol tadi sedikit. Jangan penegak hukum aja, aparat yang lain juga. Apa itu? What happened gitu? Apa yang ini? Ya kalau bicara tentang kenapa sampai sekarang begitu, tentu kan kita lihat beberapa faktor dong Bang. Ya, betul. Kalau saya pertama tadi kan, ya komitmen kita nih bagaimana sih sebetulnya? Kan gitu. Komitmen itu bagaimana sih sebetulnya kan kira-kira gitu. Kalau komitmen kuat, kita itu maksudnya institusi, semua. DPR segala macam. Seluruhnya. Ya. Oke. Komitmen itu. Kalau komitmen kuat, kontrol lemah pun tidak jalan, tidak masalah gitu loh. Pasti bersih. Kira-kira gitu ya. Iya. Tapi itulah dalam rangka untuk menanggulangi kemungkinan komitmen tidak kuat, fungsi kontrol jalan. Fungsi kontrol ini harus efektif. Harus ngikutin programnya. Harus membuat inovasi juga bagaimana kontrol ini berjalan. Siapa yang mengontrol Pak? Loh, masing-masing institusi kan ada lembaga kontrolnya. Irjen itu. Ya. Itu kan secara fungsional punya peran untuk itu. Ketika mereka tidak berjalan, siapa yang mengevaluasi irjen-irjen ini, yang inspektorat ini? Makanya saya bilang itu di kelembagaan. Kan kelembagaan ada yang pimpinan puncaknya siapa? Ya mengorganisir dong ke bawahnya gitu loh. Kalau ditanya semua lemah, ya akhirnya penegak hukum yang harus campur bertindak. Kira-kira gitu. Saya mungkin sangat sederhana berpikir tentang tindak pidana korupsi. Gitu. Satu aja memang Bang. Komitmen aja. Niat aja. Tentu begitu setelah niat dioperasionalkannya dong. Secara kelembagaannya begitu. Kalau kita hanya mengandalkan personal, pengawasan, kontrol misalnya, kegiatannya banyak kok.
kadang-kadang terlewati kita sebagai lembaga kontrol. Dan itu wajar gitu loh. Karena banyaknya. Tapi ada solusinya. Kalau berbicara tentang jumlahnya, sistemnya bagaimana? Kan karena gitu. Pak Samsul, Abang Panda. Kalau orang niat melakukan kejahatan, korupsi, peluangnya besar. Kesempatannya banyak. Kalau niat lo ya, Iya. ya cari ya. Barang orang, iya toh, motor kita udah dikunci dalam pagar, tapi dia nggak jahat, hilang kok. Apalagi korupsi yang berada di tangan kita kan. Kalau niatnya sudah mau apa? Tentu secara manajerial kita secara kelembagaan harus membangun sistem. Jangan sampai mudah mereka menyelewengkan. Kalau bicara korupsi, tidak bisa sepotong-sepotong. Harus kompleks lah. Nanti saya ngomong begini, ada sisi begini, ada sisi begini. Betul. Tapi ini pertama kita diskusi. Iya. Dari basicnya di situ dulu deh. Bagaimana sih komitmennya? Bagaimana dulu pertanggungjawaban kalian? Nah, untuk mengarah kepada bentuk pertanggungjawaban ke depan, penegak hukum itu harus mengawal ke sana. Artinya, begitu ada penegakan hukum, cari orang yang paling bertanggung jawab. Sekarang aku ganggu dulu, kebalikannya. Gini, oh ini terjadi korupsi. Oh berarti irjennya nggak jalan. Oh ini berapa? Memang niatnya sudah dari awal. Oh ini apa? Tidak ada wibawa daripada gubernur ini. Tidak ada ini bupatinya. Oh yang gini, jaksanya tidur ini. Atau apanya. Nah aku mau coba apa what's happened, what's going on, apa yang dalam bahasa masyarakat kebanyakan gitu loh. Ya, terus? Nah, kemudian tadi dikaitkan dengan penjelasan terakhir dari Pak Tito Karisman tadi, kata kunci memang soal niat. Itu tadi kata kunci. Iya. Tapi kemudian juga tadi udah disinggung mengenai keteladanan. Iya. Nah, mengoperasionalkan ini, dibangunlah sistem. Sistem kita yang sekarang ini udah bagus. Iya. Komitmen melaksanakannya gimana? Kan perlu komitmen juga melaksanakan sistem itu, Bang. Dari para kunci. Iya, pemangku kewenangan di situlah. Sistem ada, undang-undang ada. Saya kira Indonesia kalau perangkat itu sudah cukup memadai deh, Bang. Iya. Di mananya yang tidak berjalan, Pak? Kalau kita boleh gali sedikit nih. Ya seperti yang tadi. Manusianya. Nah, bagaimana mengawal manusia ini supaya mereka berjalan ini? Ya, saya kan tadi, kita harus mulai meningkatkan kapasitas. Itu kesalahan kapasitas itu dalam rangka untuk berkomitmen loh. Iya toh. Dibangun integritasnya. Harus dibangun. Harus ada cipta kondisi lingkungan yang mendukung supaya kita berkomitmen. Kan begitu. Ujungnya apa? Keteladanan. Kualitas juga masuk di situ. Iya dong, kualitasnya. Kapasitas, kualitas. Kapasitas, kapabilitas, komitmen, integritas, cipta lingkungan kita, kondisi lingkungan kita, sama keteladanan. Orang bagus, kalau lingkungannya tidak bagus, jangan terpengaruh juga. Gitu loh. Iya. Tapi orang kurang bagus, lingkungannya kok bersih, tertib, rapi, mungkin bisa berubah dan pasti akan berubah gitu loh. Kan ini kan perlu dibangun sistem manajemen lah seperti itu. Dan ini ngomong sekira-kira itu kan teoritis bener. Yang bingung memang dari situ persoalannya kan kira-kira gitu. Manusia ini mudah tertib. Kalau sekarang Pak Samsul abang ke Singapura lah, mau antri kok. Nggak bisa buang rokok sembarang loh. Iya. Karena ada CCTV di mana-mana, Pak. Artinya ada penegakan hukum yang gini. Ya, kalau bisa penegakan hukum lagi. Tapi kita ada penegakan hukum dulu lah ya. Tapi sudah terbangun sikap disiplin, tertib. Itu kan. Itu dikawal oleh
hukum. Kira-kira gitu. Ya. Terjawab penegakan hukumnya. Dan penegak hukum pun seperti di bidang lain. Dia membangun kapasitas juga, dia kapabilitas juga, dia ada komitmen juga, sampai ada ketelatenan juga, kira-kira gitu. Sama, sesuai dengan fungsi masing-masing. Politik dan korupsi seperti dua sisi mata uang. Karena politik kita high cost, biaya tinggi. Makanya orang berpikir sumber high cost ini ditutupi dengan korupsi. Ini benar nakal nih, maaf nih apa? Ya, pendapatnya Pak Togarisman gimana? Ini tanya sama abang atau tanya sama saya kan kira gitu. Orang politik soalnya kalau gitu ya. Bicara politik dan korupsi adalah kira gitu ya. Dua sisi mata uang, kira-kira gitu bilang. Pokoknya sama aja anggapan gitu. Ingat, kita berbicara tentang politik hal yang besar. Bicara korupsi yang besar. Politik ada manusia-manusianya. Korupsi pun ada manusia-manusianya. Maksud saya, jangan disiram air secara menyeluruh. Itu persoalan yang ada orang di dalam situ. Tolong jangan, orang Jawa bilang jangan dikebiau ya. Jadi tidak bisa menerima begitu saja. Politik sama korupsi ada dua sisi mata uang, nggak bisa begitu juga. Saya tidak bisa terima juga gitu dong. Karena itu adalah kasuistik persoalan. Masalah opini masyarakat sebegitu, mungkin saking banyaknya manusia-manusia yang begitu, tentu itu jadi catatan. Jangan kita terlibat jangan sampai menjadi seperti itu. Kira-kira gitulah aja. Iya dong? Sekarang menjadi pertanyaan Pak Togarisman. Betul-betul kalau bisa Pak Togarisman sampaikan ke kita, apalah yang menjadi checkpoint yang kemudian, wah ini nggak anti korupsi nih, wah ini kompromi dengan korupsi nih, oh ini tidak punya pendirian ini. Apalah checkpoint yang bisa kemudian secara awam, gitu loh, bahwa semangat anti korupsi ada, bahwa kemudian pemberantasan korupsi betul-betul dijalankan. Ini apa ya? Ini kan lebih bebas sekarang nih Pak Togarisman, sudah di luar institusi. Iya. Jadi kalau mau bicara tentang itu, Bang, saya ingin dari sisi yang paling sederhana saja. Karena sekarang ini orang mudah berbicara, tapi untuk melaksanakannya itu tidak gampang. Gitu. Iya. Itu kira-kira yang maksud Abang kan? Bagaimana untuk kita melihat dengan mudah, oh ini orang anti korupsi dan lain sebagainya. Kira-kira gitu ya. Untuk mengetahui itu kan memang tidak waktu dengan sederhana yang singkat. Iya. Itu satu ya. Yang kedua, Bang. Kalau Abang sering komunikasi dengan orang dan lain sebagainya, Abang bisa aja dengan komunikasi dengan orang itu. Orang itu punya prinsip atau tidak. Ketika Abang diskusi, pasti kelihatan loh. Iya. Yang ketiga, coba dipancing. Dia punya konsep apa sih? Nggak usah banyak-banyak. Entah konsep tentang dirinya sendiri dulu. Iya. Nggak usah konsep yang di luar itu. Tentang dirinya sendiri gimana konsepnya. Dengan tiga itu, kita bisa melihat ke orang ini. Kira-kira gitu, Bang. Melihat apanya? Ya. Karakternya, komitmennya. Oh, komitmen. Iya. Iya, di situ aja, Bang. Komitmennya gimana sebetulnya? Kalau komitmennya tidak punya konsep juga. Iya. Apa konsepnya kira-kira gitu. Dari wawancara itu juga tahu jati dirinya gimana. Itu kan bukan kelihatan. Baik, Pak. Ini pandangan masyarakat ini tentang penegakan hukum dan politik ini. Misalnya kalau yang berkuasa partai A, nah nanti jaksa agungnya atau KPK-nya mengusut partai lawannya, kelompok oposisi. Ini bagaimana pandangan Bapak tentang itu? Itu kan yang disampaikan pertanyaan. Iya. Saya punya pengalaman, kira-kira gitu. Iya. Sepengalaman saya, selama saya nggak ada yang begitu gitu. Nggak pernah ada pesan dari presiden. Nggak ada.
Atau pesanan dari partai? Saya katakan, sejak dari awal saya nggak ada pernah mengalami yang begitu. Semasa zaman Dempis. Yes. Bahkan sebelumnya. Dia terpengaruh cerita Sudi Silalahi yang di Bukuku, si Herman iya. Supanji dipanggil sekap atas perintah Presiden SBY, Iya. jangan teruskan lagi mereksa siapa, Surya Paloh gitu. Iya. Dia terpengaruh itu. Iya, makanya saya katakan. Iya, Nah, makanya saya katakan gitu ya, yang saya alami bukan sejak Tidak pernah terjadi itu ya. Saya tidak pernah ngalami. Hmm. Jadi kalau mendengar begitu, justru saya tanya, apa iya? Kira-kira gitu. Iya. Makanya itu juga jadi satu pemikiran Iya, Pak. Ya, bagi ya, ya. kita. Bagaimana masyarakat ini tidak punya pandangan sedemikian rupa. Saya tidak bisa nyalakan masyarakat juga. Ya, ya, Siapa ya. tahu punya catatan tersendiri. Tapi apapun juga yang disampaikan, catatan dong bagi kita semua. Jangan sampai membenarkan opini seperti itu. Kira-kira gitu. Itu loh, Bang. Ya, 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 ya. Kita kan melihat kenyataan ini, saya sekarang tidak punya kapasitas untuk merubah situ. Ya, ya, Gitu. ya. Tapi paling tidak masing-masing secara pribadi punya komitmen. Jangan terjebur dengan situasi yang begitu. Ya, ya. Kalau setiap individu di sekitar kita bicara itu, moral kita akan naik. Integritas kita akan naik. Iya, iya, Komitmen kita juga akan menaik. Kira-kira gitu. Iya, 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 betul, betul. Iya. Persoalannya sekarang kan, begitu ada kesalahan, semua ngomong itu salah. Kita ikut kelakuan salah juga. Nah, itu yang tidak menolong, kira-kira gitu. Belajar di masyarakat ada buruk misalnya. Ya jangan kita ikut. Supaya apa? Komunitas buruk itu berkurang. Kalau semua berkomitmen begitu, yang buruk kan lama-lama habis. Jadi bagus semua. Gitu. Jadi harus berbicara tentang ya real saja lah. Kita tidak bisa, saya kan tidak bisa berbicara seperti bagaimana membangun gardu. Misalnya pos penjagaan. Oh, tinggal ambil kayu dipaku karena bisa. Ini menyangkut masalah sosial loh. Indikasi-indikasinya banyak, substansinya luas. Tapi terus terang balik lagi ke tadi, terus terang dengan wawancara kita ini, dengan apa kita harapkan pencerahan ada lebih kemudian, oh ya benar ya, yang dikatakan Pak Togarisman, oh ya betul ya, oh ya, itu yang sebenarnya dari tadi kita gali, ya kan? Jadi, terutama ya, dengan semangat anti korupsi dan kemudian bagaimana sikap sebenarnya. Tapi sebenarnya sebagian besar tadi Pak Togarisman udah jawab, dituntut satu keteladanan, ya kan? Kemudian komitmen ada, dan kemudian kata kunci niat, soal niat, ya. Dan ketika kita komunikasi di publik ini sekarang kan harus hati-hati dan bisa menerima apa adanya, Bang. Karena apa? Penilaian opini itu kadang-kadang begitu. Oh ya, cepat apalagi dalam medsos ini ya. Ya bicara begini kadang-kadang nggak apa-apa. Yang penting kan kita mempunyai tujuan yang positif. Saatnya kita merenung kan gitu. Untuk ke depan kan. Tapi tentu setelah merenung kita berbuat. Iya. Kenapa Pak Adi Togarisman pengen menjadi jaksa dahulu? Oh iya betul. Apa dreamnya waktu itu sebagai anak muda tamat gini, Bang, universitas? Saya ini saya pikir saya lahir di keluarga yang sederhana lah. Bapak saya anggota Brimob, saya kan hidup di kesatrian, itu ya sederhana. Untuk cita-cita menjadi jaksa, Bang, nggak ada lah, Bang. Mengalir aja saya ini. Bapak polisi? Bapak polisi. Sama dengan Ganjar dong. Ganjar. Iya. Polisi. Jadi mau jadi apa? Ya paling pada saat itu yang mendorong kita, yang ada di sekitar kita kan. Pingin juga jadi Brimob, kira-kira gitu kan. Nggak kecapaian kira-kira. Ya udah jalan, mau jadi apa? Ya itu saya jalanin. Sama juga kalau ditanya, bagaimana supaya menjadi jabatan posisi ini? Saya mengalir aja. Yang saya pikirkan adalah ketika menduduki posisi itu apa yang harus saya lakukan. Iya. Kemudian
kira-kira setelah meninggalkan jabatan itu, apa yang saya tinggalkan? Itu aja. Enggak, tadi pertanyaan dasar tadi. Kenapa jadi milih kejaksaan? Bang, kita ini nyaman cari pekerjaan, semua dimasukin kerjaan. Oh. Makanya saya bilang, mana yang dapat ini? ya di situ. Cuman kita harus komit, Bang. Begitu saya diterima di situ, saya komit. Iya. Saya maksimal di sini. Inilah pilihan. Makanya saya di setiap jalan posisi saya gitu, Pak. Kalau ditanya, bagaimana bisa jadi ini? Ya bilang jalan aja. Tapi saya ketika menduduki posisi itu, saya berpikir, apa yang harus dilakukan dalam posisi ini? Nggak ada kulihat gayanya Pak Togarisman, kekhasannya gini. Begitu jadi jaksa tinggi, refreshing system. Kemudian malah ada inovasi-inovasi baru. Begitu ke Kejaksaan Agung, langsung juga begitu. Jadi ada bawaan badan. Padahal sebenarnya sudah ada organisasi yang established. Iya. Tapi kemudian kehadirannya Pak Togarisman, apa yang mendorong itu apa? Jadi tidak terlibat dalam rutinitas, tidak masuk dalam monoton. Aku ingat betul itu sebagai wartawan. Boleh juga nih. Wah, udah apa ini? Ini. Jadi saya berpikir begitu saya posisi baru, saya masuk dalam lingkungan yang baru. Kan kira-kira gitu. Kenapa terpikir untuk membuat satu refreshing? Intinya saya menyampaikan apa yang saya pikirkan, apa yang saya inginkan. Iya. Tapi saya juga ingin tahu apa yang ada di dalam pikiran teman-teman yang ada sekarang. Di situ saya komunikasi membangun satu komitmen, Bang. Ayo, saya begini, mulai sekarang begini. Ayo kita lakukan begini, sistemnya begini. Sepakat? Tos kita jalan. Jalan, Bang. Itu yang membedakan dengan yang lama. Yes. Kira-kira gitulah. Kira-kira gitu. Iya. Saya tempat baru, saya menyampaikan, saya punya ide di tempat ini, bagaimana responnya? Ide kalian apa? Banyak tuh ide-ide, Bang. Kau rasakan kan itu? Kau tangkap kan? Iya. Udah. Ide-ide. Iya. Terus kita sepakatin, ayo kita komitmen, jalan. Jauh lebih mudah, efektif, dan efisien capaian tujuan organisasi. Kenapa? Didasari oleh komitmen. Kita sudah sepakat. Tidak konservatif itu ya. Iya. Bagaimana kita konservatif, Bang? Mereka orang terdidik juga. Mereka punya artinya pengalaman. kan maksud aku konservatif kan ada SK Jaksa Agung, petunjuk, ada ini, ada itu. Iya kan maksud aku konservatif ya. Yang ku tangkap dari Pak Togarisman itu inovasinya, penerapannya, itu kesan memoriku. Loh, boleh juga nih. Loh, kok nggak terpikir selama ini? Loh, kenapa begini nih? Ya, gitu loh, Bang. Ya. Itu. Jadi artinya kulihat itu kekuatannya Pak Togarisman di situ. Iya. Saya pikir itu ya pemberian Allah lah untuk saya. Iya. Pemberian Tuhan untuk saya lah itu. Aku masih ingat tuh waktu Pak Togarisman jelasin ke saya waktu jadi jaksa tinggi, kemudian jelasin ke saya waktu jadi jam ini begini, mana gitu loh. Jadi apa yang mendorong waktu itu apa? Itu kan Komitmen. kumpulan pemikiran, Bang. Oh. Jadi ya dari tempat yang lama, ketika saya berbicara organisasi, yang paling penting bagaimana saya berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di organisasi itu. Oh. Saya tidak berbicara tentang hanya pekerjaan, Bang. Iya. Karena intinya ini komitmen gitu loh. Iya. Itu aja saya. Nah, dari pemikiran saya, dari mereka ada pemikiran. Berarti komitmen ada komunikasi lah basicnya. Oh iya dong, Bang. Iya. Ya kan? Itu dibangun. Dan itu jadi catatan saya. Kedepannya lagi, diskusi ini yang berkembang sudah bagus. Oh, dulu pernah. Itu jadi catatan saya. Makanya begitu suatu posisi, saya mempunyai angan, mempunyai konsep, saya sampaikan. Bagaimana? Konsep lu gimana? Kita harus bisa memperbaikin atau membuat lebih baru lagi, segar lagi gimana? Bicara nih, Bang. Oke, udah komitmen, sepakat, begini ya, sepakat. Itu jauh lebih efektif, Bang. Dan namanya kontrol sudah tidak terlalu capek kita. Kenapa? Kita sudah dapat, ayo bareng kita ya. Iya. Jalan. Iya, betul.
Ya, Berarti ada tantangan terhadap manajemen ya. yes, itu Iya. benar. Yang pengalaman saya nih, organisasi, kemudian ada melaksanakan tugasnya. Organisasi melaksanakan tugas itu kan perlu manajemen. Iya, iya. Kelola manusianya, administratifnya, kan gitu. Keliru kalau kita berbicara tentang pekerjaan di organisasi itu hanya teknis organisasi, teknis pekerjaan itu. Kan perlu nih organ pendukung juga. Iya, iya, betul. Supaya pelaksanaan tugas pokok itu berjalan. Betul. Saya ingat, pengalamanku aja waktu saya jadi redaktur di Sinar Harapan, saya dikuliahkan di LPPM. Lembaga itu LPPM untuk manajemen. Bagaimana memanage berapa orang, bagaimana memanage kerjaan, bagaimana. Ini yang Pak Togarisman lakukan secara dasar. Iya. Lo masuk nggak ke sistem itu kemudian kalau menjadi bagian daripada. Ya, setiap hajati baru muncul lagi ide baru, ada nggak itu Pak? Yang saya alami ketika itu sudah jadi pegangan kita, maka kita ini sudah lebih dalam lagi. Pegangan kita dalam arti kata di backup oleh SK Jaksa Agung. Atau di backup oleh Jaksa Agung. Kalau level di bawah sih. Atau Jaksa Agung udah. Tapi ketika saya sudah di posisi di Kejaksaan Agung kemarin, di eselon 1, iya banyak yang disampaikan. Saya sampaikan ke Pak Jaksa Agung. Banyak satu kebijakan. Iya, itu yang saya bilang. Ada. Maksudnya banyak, Bang. Pidumnya bisa memakai itu, bisa memakai itu. Iya dong. Banyak yang jadikan produk kebijakan akhirnya ya. Iya. Yang saya maksud tadi, ini sebetulnya yang paling dasar. Ketika bicara, kenapa di satu tempat ada hal yang baru? Ya itu tadi. Kadang-kadang kita nih ya, mohon maaf nih ya, lupa terhadap konsep komitmen. Tidak pernah berbicara dengan seluruh organ di organisasi itu. Apa yang kita mau? Mengingatkan mereka, organisasi kita tujuannya ke sana. You sudah berperan sebagaimana mestinya atau tidak? Ini yang perlu dikomunikasikan. Tidak bicara teknis saja. Sekarang kesempatan Mas sama Pak Togarisman melampiaskan ini semua di diklat dong. Oh iya. Iya dong ini. Iya. Jadi ketika saya diberi kesempatan dan diminta untuk membantu pendidikan jaksa ini, yang saya tanamkan pertama adalah karakter. Saya selalu bicara tentang karakter. Karakter apa? Seorang jaksa. Iya. Saya harus luangkan waktu berbicara awal dengan mereka tentang karakter. Harus mengatakan itu. Itu yang baru bicara keilmuannya. Bang, sehebat apapun ilmu kita pegang, dia tidak punya karakter tentang profesi itu. Bahaya. Ada sesi menguji mereka itu, pemahaman terhadap karakter itu. Oh iya, setiap saat kan kita melihat kedisiplinan. Bahkan kita juga kita singgung juga tentang perilaku. Terbangun. Iya. Saya mengatakan bahwa nanti calon penegak hukum khususnya jaksa, satu, jangan sampai ada buat kekeliruan di mata masyarakat. Jaga keluarga kalian. Ketika itu satu titik buruk di masyarakat, itu mengganggu kepada wibawa hukum. Saya entah apa yang saya sampaikan ini, kalau dan lain menilai positif benar atau tidak, saya tidak peduli. Tapi saya yakin itu. Wibawa hukum itu sangat terpengaruh juga kepada aparat penegaknya. Iya. Tapi ini adalah yang hakikat loh Bang, yang sebenarnya loh Bang ya. Ada orang itu penegak hukum, orang-orang pura-pura aja yang berwibawa karena dia posisi jabatan kan gitu. Tapi sejatinya dia punya wibawa sebagai penegak hukum, tidak semudah kita lihat. Tidak semudah kita lihat. Tapi saya punya keyakinan bahwa wibawa hukum itu juga sangat terpengaruh dari wibawa aparat. Aparat sebagai wibawa apa? Satu, jangan bikin cacat dulu.
Kan gitu. Mm-mm. Dua, kapasitas. Saya bilang, kamu harus bisa di tempat bertanya oleh masyarakat tentang hukum. Harus dijadikan tempat bertanya oleh masyarakat tentang hukum. Artinya apa? Harus bisa menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan kepada dia. Aku terus terang jadi ingat yang Pak Togarisman di bukuku tulis juga ini. Bagaimana mimpinya Ali Said. Iya. Ya Bupati nanya Kajari, ya Gubernur nanya Jaksa Tinggi, ya Presiden nanya Jaksa Agung. Itu mimpi dia tuh gitu loh. Bang, kira-kira beliau itu memahami undang-undang kejaksaan bahwa jaksa itu adalah lembaga pemerintah. Iya, Tandem pemerintah di situ. Iya. Aku ingat betul itu dia ngomong. Iya. Aku sukses kalau itu terjadi, dia bilang begitu. Benar itu. Iya. Jadi semua sisi kehidupan itu sandarannya kan hukum juga akhirnya. Kenapa itu tidak bisa diwujudkan? Ya Pak? Kenapa itu tidak bisa diwujudkan mimpi itu? Kalau ditanya semua kita wujudkan, itu kan kita bicara dari awal tadi kan. Itu kan persoalan-persoalan tentang proses kita. panjang. Itu. Bicara tentang kapasitas, memahami organisasi kita, paham nggak rumah kita ini apa peranan. Kan begitu. Dulu saya di posisi waktu Jamintel, setiap kebijakan pemerintah maupun pepres, saya harus banyak fotokopinya. Saya punya, saya baca. Ngerti, ini ke sini, ada kira-kira gitu. Kita tahu. Itu nadinya pemerintah. Sampai sekarang masih tetap relevan itu aku mempertanyakan. Waktu Jaksa Agung Muda Intel, dulu Datuk Mulia. Aku ingat itu dia punya briefing, seluruh jaksa, tidak hanya di Korps Intel aja, mempunyai mental intelijen. Iya. Gitu loh. Aku ingat betul itu dia punya kampanye itu. Iya, karena basicnya penegak hukum itu kan harus tetap kewaspadaan. Harus mampu deteksi dini. Harus mampu cegah dini. Itu ada di mana? Ada di Iya. Kata kuncinya di situ, Bang. Iya. Antisipasi itu. Tokoh kejaksaan. Siapa yang paling berpengaruh terhadap Bapak? Maksud kayak itu ya senior Bapak ya. Senior Bapak. Mana yang paling berpengaruh terhadap pikiran Bapak? Ismail Saleh nggak alamin ya? Enggak, Bang. Enggak setelah itu ya? Singgi? Sejak Pak Singgi lah. Saya kan masuk ke tahun 88. Oh, Singgi ke ini. Ya, siapa yang berpengaruh terhadap Bapak? Mempengaruhi atau dengar selama ini. Cara pandang, pola pikir. Berpengaruh itu tentu dirasakan pada saat di ujung-ujung saya menjalani karir. Iya. Kalau masih dari awal-awal kan saya kan ya sekedar melaksanakan tugas gitu aja, Bang. Iya. Tadi yang terakhir berpengaruh ke saya itu kalau saya mau tahu teknis belajar pertama ya. Yang sangat mempengaruhi saya, beliau masih ada sekarang. Teknis ya, yang sangat, itu Pak Uji Santoso. Untuk Uji Santoso? Yes. Adiknya si Pak Hanjono. Iya. Dia dulu kan jam Intel. Jam Datung. Yeah. Saya dulu belajar jadi jaksa. Yang gembleng saya ini, bikin dakwaan, bikin eksepsi. Beliau itu lah. Oh, iya. Bisa sebut guru Bapak lah itu ya? Ya, awal. Iya, Uji. Tapi kalau tanya berpikir terakhir ini, ya, saya merasakan betul zamannya Pak Basrif. Wah, dia kesanaku dia sangat pragmatis itu. Ya? Sangat pragmatis, operasional gitu loh. Ya. Saya tidak tahu saya kenapa ke Pak Basrif. Mungkin ya. Saya perjalanan ini di karir ini kan bidang intelijen, keluar sendiri balik lagi intelijen. Jadi beliau ini kalau bicara intelijen, saya tuh kira-kira gitulah ya. Iya. Pak Basrif. Pak Basrif yang paling berpemikiran. Ya. Dan berapa kejadian itu
ketika saya berkonsultasi dengan beliau itu begini, konsepmu apa? Konsepmu apa? Begini, kamu sudah perhitungkan risikonya, kira-kira gitu. Sudah. Terus kamu, saya siap. Jalan. Wah, itu kan dulu Bang. Gimana ya? Kalau kau mau lebih mendalam lagi, mazhabnya ini Samin. Kenapa Mas? Ya enggak ya itu tadi.